Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok dari matkul Komputasi Numerik dengan dosen Pak Saiful Irwan. Baik, di sini saya sendiri Ferdian Yulasa. Saya Hidayatul Akmal. Saya dan Sudah Kusuma. Baik, Soal yang sama, evaluasi polinom. Seorang peneliti melakukan sebuah percobaan di luarnya untuk menguji kekuatan sebuah tali yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Peneliti tersebut mengambil sampel sebanyak 40 tali yang memiliki beban 5 kilo untuk pengukuran tabel berikut. Pada tabel berikut menunjukkan beban 5 kilo akan putus dalam waktu 10 jam, lalu yang beban 10 kilo akan putus dalam 13 jam, beban 15 kilo akan putus dalam 17 jam, dan beban 20 kilo akan putus dalam 25 jam. Tali tersebut diberi beban seberat 11 kilo. Berapa lama tali tersebut dapat tahan? Buatlah algoritma dan program Python. Dan di sini untuk perhitungan analitiknya sebelum kita masuk ke programnya. Jadi diketahui ruang sampelnya 40 tali dan 40 tali dengan beban masing-masing berbeda. Beban pertama itu putusnya beban 5 kilo putus dalam waktu 10 jam dan seterusnya. Jadi kita mempunyai 4 ruang sampel, ada 10, 10,13, 15,17 dan 20,25. Untuk mengerjakan programnya kita harus mengetahui rumus polinomnya. Jadi di sini kita memakai hitung pertanyaannya itu dalam waktu 11 kilo itu putus dalam waktu berapa jam. Jadi P3X sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3. Dan kita masukkan titik-titik pada polinom 5,10 di baris pertama, 10,13 di baris kedua, 15,17 di baris ketiga, dan 20,25 di baris keempat. Setelah itu kita bisa mengetahui matriksnya di bawah. Bisa teman-teman lihat. baik, berikut algoritma untuk program Python yang dapat kita gunakan. Pada awalnya kita membaca inputan n, yaitu variabel n, lalu masukkan ke dalam for. Di dalam for kita memasukkan inputan berupa variabel i dan j. Selanjutnya kita masukkan for lagi untuk blok selanjutnya untuk mengecek apakah pembagian apakah nilai dari array i dan i adalah 0,0. Selanjutnya kita melakukan for lagi, yaitu untuk mengecek apakah i tidak sama dengan dari j. Jika true, maka masukkan ke dalam variabel rasio array j dan i dibagi array i dan i. Lalu pada terakhirnya kita cetak hasil dari polinomnya berupa matriks. Oke, berikut program Python yang kita akan jalankan. Nah, seperti ini. Inputan n yang tadi kita sudah buat di algoritma, lalu for. Di sini
Di sini kita lanjut ke blok selanjutnya, yaitu blok eliminasi Gauss-Jordan. Di sini validasi yang kita buat tadi, jika array I sama I sama dengan 0,0, maka dia melakukan blok ini. Nah, berikut adalah program hasil dari sebelum menjadi matriks identitas. Dan pada terakhirnya kita cetak nilai dari polinom. Masukkan n-nya 4. 0 per 0 nya 1, 1. 0 per 1 5. 0,2 nya 25, 0,2 25. 0,3 125, 125. 0,4 nya 10, 10. 1,0 1,1 nya 1,1 nya 10, 10. 1,1 nya 10. 1,2 nya 100, 100. 1,3 1,3 nya 1000, 1000. 1,4 nya 13, 13. 2,0 ya nya 1, 1. 2,1 nya 15, 15. 2,2 nya 225, 2,3 nya 3.375, 2,4 2,4 nya 17, 17. 3,0 3,0 nya 1, 1 3,1 nya 20, 20. 3,2 nya 400, 400. dan 3,3 nya 8.000, 3,38 ribu. 3,4 nya 25. 25. 3,4 nya Yang ditanyakan 11 kg, berarti X nya 11. Berikut hasil dari nilai X dan Y nya. X nya itu 11 kg, berarti pada beban 11 kg tali akan putus pada waktu 13,6 jam. Untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Untuk soal nomor 2 tentang integral V dari sebuah benda ditentukan oleh kontan V sama dengan 3T kuadrat ditambah 2T. Itu oleh benda itu selama 2 detik adalah 12 menit. Selama 5 detik adalah algoritma dan program Gauss. Di sini sebelum masuk ke algoritma dan program Python-nya, kami mencari analitiknya terlebih dahulu. Diketahui itu V sama kecepatan yaitu 3T pangkat 2 tambah 2T. T-nya itu waktunya selama 2 detik, dan S-nya itu adalah jarak sebesar 12 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak tempuh selama 5 detik itu berapa meter. Jawab, V atau kecepatan itu sama dengan jarak yang diturunkan, S aksen. Sehingga kita dapat menentukan integralnya, yaitu S sama dengan integral kecepatan atau V. Dalam integral tertentu, rumusnya adalah fx, integral fx dx sama dengan fx tambah c. Contoh, integral ax pangkat n dx sama dengan ax pangkat n tambah 1 per n plus 1 plus c. Kemudian setelah kita mengetahui rumus dari integral tertentu, lalu kita cari posisi benda pada soal menggunakan rumus integral yang tadi kita telah ketahui. S atau jarak sama dengan integral V, yaitu kecepatan. S sama dengan integral 3T pangkat 2 ditambah 2T. S sama dengan
3/3. Kenapa bisa 3/3? Karena 3/2 tambah 1 pangkat T 2 tambah 1, jadi 3/3 T pangkat 3 ditambah 2/2 T pangkat 2 plus C. Jadi S jaraknya itu sama dengan T pangkat 3 ditambah T pangkat 2 plus C. Untuk mendapatkan fungsi jarak yang ditempuh, kita substitusikan T sama dengan 2 detik dan S sama dengan 12 meter. Jadi kita masukkan ke dalam rumus yang kita ketahui sebelumnya. ST sama dengan T pangkat 3 ditambah T pangkat 2 plus C. S dalam jarak 2 detik sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah C. 12 sama dengan 8 ditambah 4 ditambah C. 12 sama dengan 12 C. C sama dengan 1. Jadi fungsi jarak tempuh benda dapat diketahui rumusnya ST sama dengan T pangkat 3 ditambah T pangkat 2. Kenapa C-nya hilang? Karena C adalah konstanta. Setelah mendapatkan fungsinya, kita dapat mencari jarak tempuh selama 5 detik dengan kita substitusikan T-nya sama dengan 5. ST sama dengan T pangkat 3 ditambah T pangkat 2, yaitu 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 125 ditambah 25 sama dengan 150 meter. Jadi jarak yang ditempuh selama 5 detik adalah 150 meter. Ini secara lanjut. Baik, secara algoritmanya, pertama kita deklarasikan dulu variabel apa saja yang kita gunakan. Lalu kita baca inputan berupa T, nilai S, dan ST. Lalu kita buat fungsi hitung. Di sini kita bikin variabel C, yaitu ST dikurang T pangkat 3. Lalu fungsi kedua yaitu hitung S. Di sini nilai S dikali 3 ditambah nilai S kali 2. Lalu masukkan akan dicari 5 detik. Nilai S yang diketahui, nilai S Kemudian 12 meter. Berikut hasil yang dihasilkan dari nilai S sama dengan nilai analitik ya. Ya, untuk soal kedua tentang turunan, suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 4X kuadrat dikurang 8X plus 24.000 rupiah untuk setiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 40.000 untuk setiap unit, maka berapa keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut secara analitik dan juga secara numerik menggunakan pendekatan selisih pusat order OH pangkat 4. Buatlah algoritma dan program Python-nya. Jadi saya akan menjelaskan secara diketahui fungsi. Di sini saya menggunakan fungsi fx sama dengan 4x kuadrat min 8x plus 24. Ini untuk per unit. Dan untuk harga jual per unitnya itu sebesar 40.000. Yang ditanyakan itu keuntungan maksimum perusahaan tersebut. Jadi yang pertama kita harus mengetahui biaya per unitnya itu sebesar 4x kuadrat min 8x tambah 24. Lalu kita tambahkan biaya untuk memproduksi setiap X unitnya. Berarti fungsi biaya per unit itu dikalikan X. Fungsi fx sama dengan 4x kuadrat min 8x tambah 24 dikali X. Menjadi 4x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 24x. Ini merupakan biaya produksinya. Sedangkan untuk harga jual per unit itu 40.000. Jadi harga jual untuk setiap X unit itu kita kalikan X kembali. Jadi 40 kali X 1000. Ini untuk harga jual. Sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat diketahui dengan rumus harga jual dikurang dengan biaya produksi. Fungsi fx sama dengan 40x, yaitu harga jual dikurang 4x pangkat 3 min 8x pangkat 2 ditambah 24x, yaitu biaya produksi. 40x
kurang 4x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 min 24x 4. Fungsi fx sama dengan min 4x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 ditambah 16x. Kemudian fungsi tersebut diturunkan. Jadi f aksen x sama dengan min 12x pangkat 2 ditambah 16x ditambah 16. Kemudian agar memperoleh keuntungan maksimum, maka f aksen x itu sama dengan 0. F aksen x yaitu min 12x pangkat 2 ditambah 16x plus 16 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi 3x pangkat 2 min 4x. Min 4 sama dengan 0. Kemudian kita jadikan faktorisasi, yaitu 3x tambah 2x min 2, yaitu hasil faktorisasi dari 3x pangkat 2 min 4x min 4 sama dengan 0. Jadi 3x tambah 2 sama dengan 0, itu 3x sama dengan min 2. X-nya itu yang pertama min 2/3. Untuk x yang kedua itu x min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. X pertama itu min 2/3, sedangkan x kedua itu x sama dengan 2. Karena jumlah produksi tidak mungkin bernilai negatif, maka kita pilih x-nya yang positif, yaitu sama dengan 2. Terakhir kita substitusikan x sama dengan 2 ke dalam fungsi fx-nya. Fx sama dengan min 4x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 plus 16x dalam ribu rupiah. Kita masukkan x sama dengan 2-nya, f fungsi f2 sama dengan min 42 pangkat 3 ditambah 8 dikali 2 pangkat 2 ditambah 16 dikali 2 sama dengan min 4 dikali 8 ditambah 8 dikali 4 ditambah 32 sama dengan min 32 ditambah 32 ditambah 32 sama dengan 32.000 rupiah. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah 32.000 rupiah. Lanjut. Sedangkan secara numerik, karena yang diketahui hanya fungsinya saja, jadi kita harus membuat sebuah tabel. Di sini x-nya saya masukkan nilai 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian fungsinya itu sesuai dengan soalnya. Untuk x1 itu hasil dari penjumlahan pengaliannya itu sebesar fungsinya 20, 2 itu 24, 3 itu 36, 4 itu 56, dan x sama dengan 5 itu fx-nya 84. Untuk x0-nya itu x-nya sama dengan 3, f0-nya itu 36, x min 1-nya itu 2, x min 2-nya itu 1. Sedangkan x1-nya itu 4 dan x2-nya itu 5. Dan f-nya pun mengikuti. Ini kemudian yang ditanyakan adalah selisih pusat orde Big O H pangkat 4. Dengan rumusnya, FO sama dengan min F2 ditambah 8 dikali F1 dikurang 8 dikali F min 1 ditambah F min 2 dibagi 12H. Hanya itu selisih antar X, hanya jadi sama dengan 1. Kemudian dimasukkan nilai X dan fungsinya. F2 itu 84, jadi min 84 ditambah 8 dikali F1 56 dikurang 8 dikali F min 1 yaitu 24 ditambah F min 2 yaitu 20 dibagi 12 dikali H, hanya itu sama dengan 1. Hasilnya min 84 ditambah 448 dikurang 192 ditambah 20 dibagi 12. 192 dibagi 12 itu hasilnya 16. Jadi secara numerik keuntungan yang diperoleh itu sebesar 16.000. Kenapa berbeda dengan analitiknya? Karena dalam numerik ini kita langsung memasukkan nilai fungsinya yang asli yaitu 4x pangkat 2 min 8x ditambah 24 tanpa diubah dengan menambahkan setiap x dalam setiap produksi seperti yang dilakukan pada cara analitik sebelumnya, yaitu harga jual dikurang biaya produksi. Itulah mengapa numeriknya berbeda. Berikut algoritma dari soal nomor 3. Kita deklarasikan dulu variabel f. Satu pusat orde bernilai integer. Kita buat fungsi fx. F dengan parameter x. Lalu di dalam fungsi itu mengembalikan nilai dari 4 kali x pangkat 2 dikurang 8
dikali X ditambah 24. Lalu masuk input variabel H dan X. Lalu F1 pusat order sama dengan berikut dari rumusnya yang telah tadi kita cari di numeriknya. Lalu print F1 pusat order. Berikut adalah program Python-nya. Di sini kita mendeklarasikan function f, lalu kita masukkan nilai h, lalu kita masukkan nilai x. Di sini seperti yang ada di algoritma, berikut rumusnya. Lalu nilai h-nya sama dengan 1, nilai x-nya sama dengan 3. Maka dari hasil tersebut kita peroleh 16 sesuai dengan numerik yang telah kami cari. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.